Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mau lihat tanggapan Rasulullah atas curhatan seorang sahabat tentang istrinya, tentang dirinya, tentang keagamaannya. Nanti ada 3 episode ya, karena 3 pertanyaan ini kita coba kupas satu-satu. Jangan lewatkan, tonton terus. Di part 1 ini Rasulullah itu mempertontonkan pada kita bagaimana memperlakukan teman. An Lakiti bin Sabrah radhiyallahu anhu qala kuntu wafida bani al-Muntafiq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam nusadifhu fi manzili wa sadabna Aisyah ummal muslimin mu'minin qala fa amarat lana bi khazirah fa sani'at lana qala wa atayna bi qana wal qana at-tabaqu fihi at-tamr. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء قال قلنا نعم. Ya, jadi ini pesan pertamanya ini. Jadi ada seorang yang bernama Lakit bin Sabrah. Dia suatu hari bertamu ke rumah Rasulullah, Pak. Dia bilang sebetulnya dia bertamu ke rumah orang lain, suatu keluarga besar di Madinah itu. Lalu dalam kesempatan itu dia meminta bisa bertemu dan bertamu kepada Rasulullah dan dijadwalkan gitu. Nah, maka ketika dia datang waktu itu di sini disebutkan sodafna lam nusadifhu, tidak langsung bertemu Rasulullah tapi justru bertemunya Aisyah gitu. Nah, ini pertanyaannya, biasanya orang Arab kan nggak boleh istri yang menerima tamu gitu. Nah, di sini kalimatnya sodafna. Sodaf itu musodafah, bukan sengaja bertemu tapi jadi pas datang yang ketemunya itu Aisyah. Lalu mereka diterima di masjid, kan Nabi Muhammad itu di masjid rumahnya. Nah, dalam pertemuan itu karena sudah dijadwal, maka Aisyah itu menyuguhi di sini disebut khazirah. Khazirah itu langsung disuguhi masakan yang kalau disebutkan di situ masakan daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus, nanti diberi tepung, ya makanan Arab lah. Kemudian setelah itu mereka nikmati makanan itu, lalu diberi lagi yaitu al-qina, yaitu makanan penutup, yaitu yang terbuat dari semacam kayak jus kurma gitu, Pak. Atau cemilan yang ada kurmanya. Lalu Rasulullah bilang kepada Al-Lakit ini, tadi sudah dijamu belum? Sudah diberi sudah makan sesuatu? Nah, gini Pak, itu artinya Rasulullah ingin mengajarkan bahwa kita harus satu persepsi itu dengan istri, Pak. Begitu tamu ada, itu jangan disia-siakan, disuguhi yang bisa kita suguhkan gitu, semampu kita. Nah, di sini kan Aisyah itu masak, kemudian ada lagi cemilannya gitu. Jadi betapa dia menghormati tamu. Nah, kita juga seolah-olah Rasulullah ingin bilang itu. Jadi suguhi
Di sini kan disebutkan hal asabtum syai'an, udah makan belum gitu. Udah disuguhi belum gitu. Lalu mereka menjawab na'am, ya, sudah. Ya. Nah, karena terkadang tamu itu dari jauh atau tamu itu memang belum makan atau dia ada keperluan apa gitu. Ya. Jadi supaya kita tahu keperluan tamunya apa. Nah, kalau umpamanya kita sering menyiapkan di meja, Pak, ada minuman ini, kemudian ada cemilan. Terkadang cemilan ini pantangan dia atau sebagainya. Jadi ditanya aja. Kalau saya biasanya kalau ada tamu, saya bilang ke istri suruh masak. Bahkan saya sedikit memaksa itu tamunya biar makan gitu. Karena memang Rasulullah sangat luar biasa intens, Pak, dalam mengambil pahala dari datangnya tamu. Saya berkali-kali itu kepada menegur istri saya. Ketika tamu pulang lalu belum disuguhin yang maksimal menurut saya gitu. Itu kalau tamunya udah pulang saya nasihati. Lain kali kalau ada tamu keluarin aja, bila perlu kamu ke warung gitu. Beliin yang kira-kira jangan yang biasa-biasa gitu. Jadi saya sering berpikiran absurd itu. Bisa makanan, bisa yang berat, bisa yang ringan. Nah, tinggal dilihat tamunya ini sukanya apa. Makanya waktu 2 tahun yang lalu itu kan UAS datang ke Bandung. Jadi karena kita sama-sama alumni Al-Azhar, jadi ada kontak bisa bertemu. Ya saya menganggap saya orang Bandung, dia tamu saya gitu. Maka saya suruh istri saya masak. Dia masak masakan Arab, masakan Mesir. Akhirnya datanglah kami ke hotelnya. Kita gara-gara makanan itu, maka yang tadinya sangat protokoler, yang tadinya sangat kaku gitu, Pak, menjadi sangat cair dan semuanya bergembira. Semuanya tertawa, semuanya bersyukur, semuanya saling mendoakan. Kenikmatan apa lagi? Nah, akhirnya kata teman saya, wah itu untungnya bawa makanan itu menjadi pencair segala-galanya gitu. Dan orang Arab karena diwariskan juga oleh Rasulullah itu begitu, Pak. Ya. Saya pernah datang tamu saya dari Saudi itu. Memang orang Saudi. Karena saya jamu di Bandung, karena dia bersama saya itu hampir seminggu. Saya jamu bawa sini, bawa sana dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena dia ingin bersyukur, dia bilang bisa cariin kambing. Masa disuruh cariin kambing? Akhirnya saya cari kambing dan seterusnya. Saya tanya, kenapa harus cari kambing? Kata dia, saya sangat senang dengan jamuan Bapak. Karena senangnya jamuan Bapak, dia membayangkan adat dia di sana, di Saudi itu. Adat mereka kan kalau senang itu ya kambing diguling bulat. Nah, nanti kata dia, kalau kambingnya dapat, saya yang masak. Saya ingin menjamu Pak Reza. Gitu, Pak. Ya, ternyata saat itu ya saya cari kambingnya itu tempat masaknya di mana kan kita nggak tahu, dan dia cara masaknya orang Arab saya juga nggak terlalu paham gitu. Nah, akhirnya itu ya gini aja lah, kita ke rumah restoran Arab saja. Kami ke restoran Arab itu jadinya gitu. Jadi jangan lewatkan, Pak, itu
mencari keberkahan dalam ketika datangnya tamu. Bahkan di Al-Hasan 3 itu kalau khotibnya kebetulan kenal dan bertemu, saya sering ajak ke rumah itu. Saya suguhi makan saya. Jadi bukan karena apa-apa, karena saya mengejar berkah di pertemuan itu. Nah, ini Rasulullah juga bilang, dia sudah tahu kalau tamu ini disuguhin, tapi dia pastikan. Karena dalam pembicaraan itu sebetulnya bukan lagi mau nanyain ini sudah disuguhin apa belum, tapi pertanyaannya adalah menyenangkan si tamunya, targetnya itu. Kenapa Rasulullah nanya lagi, udah disuguhin belum? Udah. Itu pertanyaan itu targetnya menyenangkan tamu. Nah, makanya saya kalau ada tamu pasti saya temenin. Kecuali kalau kita di adat Sunda kan kalau ada tamu nggak ditemenin makan ya, supaya tidak mehtu asa-asa gitu. Ya, itu tinggal diadaptasi saja. Tapi setelah makan temenin, diajak bicara, karena pembicaraan itu, nah ini kan nanti Rasulullah itu setelah mereka makan, maka ini kan nggak ditemenin makannya, kayaknya Sunda, adat kita di Sunda ini sama dengan Rasulullah juga ini. Nanti ada pembicaraan. Nah setelah itu pembicaraan berikutnya, qala qulna na'am ya Rasulullah. Itu kan mereka bilang, iya sudah ya Rasulullah, sudah dijamu tadi. Lalu orang itu siapa, Al-Lakit bertanya lagi, bainana nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julus izdafa'ar rawi. Jadi setelah kami duduk-duduk di pelataran masjid bersama Rasulullah, lewatlah penggembala ternaknya Rasulullah. Udah kebayang Pak ya? Kayak kita di kursi sana itu kan Hasan II punya tempat nongkrongnya. Duduk di sana Rasulullah bersama para sahabat, lalu lewat tukang gembalanya Nabi. Jadi walaupun Nabi dibilang miskin, punya karyawan penggembala kambing. Jadi Rasulullah itu Pak hari ini miskin, besok kaya, besoknya miskin lagi, kaya lagi besoknya gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa karena Rasulullah itu tingkat keimanannya sudah ada di top, berarti dia hari ini tidak ada, besok kaya gitu. Jadi kehidupan Rasulullah itu begitu. Saking cepatnya itu terkabul doa, cepatnya rezeki. Allah kan bicara dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang ketakwaannya tinggi diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi Rasulullah itu ketakwaannya paling nomor satu. Jadi harus berlaku janji Allah Pak. Rasulullah dia gemarnya ya beri, habiskan. Karena besok sudah datang lagi gitu. Jadi kalau dibilang Rasulullah itu miskin, iya beberapa jam. Setelah itu kaya lagi. Habis itu miskin lagi, kaya lagi gitu. Nah, ini kata Lakit kepada Rasulullah, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, lewatlah penggembala ternaknya Rasulullah, ya membawa ternak, dan dia membawa anak kambing. Lalu Nabi bertanya, ada yang baru lahir? Mawalatta ya fulan. Itu anak apa, anak ternak apa yang kamu bawa? Bahimah katanya. Ya hewan kambing. Lalu Rasulullah bilang, fasbah lana makana hasad. Ya.
Ahlan wa sahlan. Ya Pak. Jadi kata Rasulullah, ada yang lahir ya? Iya, kata penggembalanya. Lalu dia bilang begini, sembelihkan satu kambing. Pak, kita nyembelih kambing sekali setahun aja rasanya itu mikirnya lama juga gitu. Itu Rasulullah, penggembalanya lewat, potong satu dengan mudahnya gitu. Makanya saya bilang Rasulullah itu hari jam sekian miskin, nanti jam kemudian kaya lagi itu. Ya. Lalu dia kemudian kata Rasulullah, la tahsibanna wa lam yakul la tahsabanna ana min ajlika zabahnaha lana ghanam mi'ata la nuridu an tazid fa iza walada ar-ra'i bahima fazabahna makana hasad. Jadi kata Rasulullah begini ke tamu yang tadi juga mungkin dia pikir tadi kan udah makan, sudah diberi juga makanan penutup, ini mau disembelihin kambing lagi gitu kan. Kata Rasulullah, karena Rasulullah tahu dalam pikiran sahabat itu gini, jadi dia bilang jangan, jadi bahasa ininya jangan dikira ini kambing disembelih untuk menjamu lagi. Nah, tapi Rasulullah nggak bilang begitu. Kata Rasulullah gini, kami itu punya kebiasaan, kata Rasulullah, bahwa saya itu punya ternak 100 ekor. Jadi saya itu tidak mau ternak saya itu lebih dari 100. Jadi kalau ada yang lahir sembelih satu. Nah, gitu. Jadi artinya kan kalau ada yang lahir jadi 101 tuh. Maka supaya tetap 100 sembelih satu. Nah, itu kebiasaan yang diterapkan oleh Rasulullah kepada karyawannya, yaitu penggembala ternak itu. Jadi kalau lahir satu, disembelihlah yang sudah besar satu. Jadi ada anak lahir, nah yang sudah dewasanya disembelih satu. Untuk tamu, untuk dibagi-bagi. Makanya di hadis lain Pak, Rasulullah itu sering direkam itu membagi-bagi daging. Nah kalau ini Pak, kalau 100 kambing, Bapak punya 100 kambing gitu, kira-kira jangan-jangan seminggu bisa 3 yang lahir tuh Pak, ya enggak? 100 kambing diternak, bisa jadi itu rotasinya itu kan, rotasi peranakannya itu bisa, berarti Rasulullah itu bisa 3 kambing dalam seminggu Pak. Dan itu sebetulnya ingin nunjukin kepada kita, semakin dibagi semakin nambah gitu. Bukan semakin dibagi itu semakin kali jawabannya gitu. Bukan kurang atau malah nambah. Jadi itu dia, selain apa tujuan Rasulullah menceritakan itu, menginspirasi Pak. Jadi kalau Bapak punya tamu, inspirasi dia. Makanya di hadis lain kata Rasul, izastan sohaka fansohlah. Kalau ada orang yang datang kamu minta nasihat, nasihatilah. Nah, di dalam pertemuan itu perlu ada pembicaraan yang saling menginspirasi. Makanya kalau saya ada tamu tuh suka cerita. Makanya sering kalau cerita ya hadis yang saya ingat saya sebutkan saja. Nah, karena memang Rasulullah melakukannya begitu. Makanya kalau tamu datang ke rumah atau bertemu di luar, teman-teman suka betah. Karena kita bicaranya tidak ngegosip gitu. Tapi bicaranya bagaimana motivasi, bagaimana Rasulullah, bagaimana, jadi hal-hal yang positif gitu.
Nah, selesai saja di situ. Jadi Rasulullah itu menceritakan, saya punya kebiasaan. Kira-kira Pak Rasulullah yang bilang dia seorang Rasul, dia seorang panutan, dan kalau ketemu juga kita sangat jatuh cinta itu. Bapak kalau ketemu Rasul pasti jatuh cinta, Pak. Jatuh cintanya artinya kagum, senang. Karena memang aura Rasulullah itu menyenangkan. Bahkan tadi malam saya nonton vlognya di Madinah itu, di Jabal Uhud itu kan ada gua persembunyian Rasulullah ketika terdesak oleh kafir Quraisy yang gara-gara sahabat lain itu nggak sabar ya, akhirnya berdarah Rasulullah itu kan karena kena serangan, dilarikan dan disembunyikan di sebuah gua di Jabal Uhud itu. Nah, dalam cerita di vlog itu, wallahu a'lam, katanya gua itu tuh harum itu Pak, karena bekas pernah ditempati Rasulullah. Tapi karena banyak yang melakukan khurafat, dicor Pak sama orang Saudi, orang Madinah, dicor guanya itu. Jadi seperti itu, Rasulullah itu dia tidak melewatkan nilai-nilai positif ketika bertemu teman, bertemu tamu, bertemu siapa saja gitu. Nah, lalu setelah itu sahabat ini Lakit bertanya kepada Rasulullah. Ya, itu dia part 1 dari curhatan sahabat ini. Di part berikutnya lebih menarik lagi bagaimana curhatan sahabat ini terkait istrinya. Tentu sangat menarik, jangan dilewatkan. Sampai ketemu di part 2.